lagi sih. Turun aja yuk. Oke. Hai. Hai. Lagi apa? Tau gak sih aku tuh lagi bebenah rumah, bersih-bersih. Jadilah aku harus bebenah dulu. Tadi makanya sorry banget nih. Ada yang mau aku bantuin gak nih? Enggak, ini udah beres kok. Ntar kita siap-siap dikit, aku pinggirin dulu, taruh sini aja ya. Oke. Oke. Udah, it's okay, tinggalin dulu aja. Yuk, masuk ke dalam yuk. Oke. Ja, silakan masuk. Duluan sama Ja. Hai. Rumahnya bersih banget. Halo. Oh, thank you. Wangi lagi. Kamu emang rutin ya bersih-bersih rumah kayak gini ya? Iya, aku concern banget sih ya kalau soal kebersihan, apalagi kalau lagi musim hujan. Soalnya kuman-kuman kan lebih banyak. Ih, kalau bener musim banget. hujan, ya kan? Duduk Ih. yuk. Halo, lagi pada main apa? Oh, kamu lagi gambar. Ih, pinter amat. Bagus banget. Wow. Oh iya. Oh, bagus Gambar apa, sekali. Itu sayang? gambar siapa itu? Oh, Fairy. Very good. Tuh, kamu emang sering banget ya bersih-bersih rumah kayak gini secara rutin gitu ya? Enggak sih, cuman kan kalau lagi musim hujan gini kan otomatis kuman lebih banyak. Iya kan? Bener banget, yang namanya musim hujan kan lembab tuh. Apalagi kalau ada banjir, ada genangan air. Nah, itu bisa mempercepat pertumbuhan kuman. Akibatnya kuman bisa jadi makin banyak gitu. Terus orang tuh banyak banget kan yang kalau ngomong nyalahin cuacanya. Iya. Ya, padahal bukan cuacanya kan, tapi memang kalau musim hujan pertumbuhan kuman itu menjadi lebih cepat. Lebih Iya. cepat, bener banget. Dan emang kalau misalnya kita perhatikan gitu ya, kita tuh mungkin cuma selama ini memperhatikan kebersihan dari diri kita sendiri aja. Padahal bukan seperti itu, kita juga harus memperhatikan kebersihan lingkungan kita juga dan kesehatan lingkungan. Karena dari lingkungan kita itulah justru itu bisa mempengaruhi kesehatan kita sendiri. Kayak misalnya nih, kita kan kalau rumahnya kotor, lingkungannya kotor, itu pasti akan memberi penyebaran kuman yang bisa menimbulkan penyakit. Kayak misalnya bisa menular melalui jari-jari kita, Iya, tangan, kulit, kemudian ya bagian tubuh lain, rambut aja bisa menularkan, kaki pun juga bisa. Akibatnya tubuh kita jadi sakit deh, rentan penyakit. Apalagi kalau yang paling banyak tuh penyakitnya misalnya yang udah dialami diare, gangguan pencernaan, atau mungkin karena tifoid, kemudian gangguan saluran pernafasan, ada batuk, pilek, bahkan bisa menimbulkan penyakit paru-paru yang serius, atau mungkin juga ada alergi, kelainan kulit, atau mungkin juga nih yang cukup sering, cacingan. Nah, itu juga bisa gara-gara lingkungan kita tuh yang nggak higienis. Jadi kita harus memperhatikan kebersihan dan juga kehigienisannya. Rumah memang kalau kita lihat bersih gini kan ya, cuma belum tentu bersih aja, tapi harus higienis itu. Oh, aduh ternyata ini ya, kesannya sepele ya. Yap. Kesannya apa kayak, ya masalah kebersihan tuh sepele, padahal ternyata bisa menimbulkan berbagai macam penyakit itu loh. Orang suka kurang sadar kadang-kadang arahnya bisa sampai ke sana. Sampai ke sana, betul. Dan yang kalau misalnya kita perhatikan soal kebersihan lingkungan kita juga, kita harus mulai nih ya dengan cara membersihkan, ya itu lingkungan kita dulu deh. Dengan cara kita harus menerapkan pola hidup nih, perilaku hidup bersih dan juga sehat. Ya, seperti anak-anak kamu kan ini mainnya di lantai. Iya. Nah, jadi ada 3 area di rumah nih, paling tidak yang harus kamu perhatikan, harus tetap selalu dalam kondisi yang bersih dan juga higienis. Oke, apa aja? Kayak misalnya nih yang pertama, lantai rumah seperti ini. Oke. Kan pakai mainan nih, area bermain seperti ini. Anak-anak pasti kan kayak gini kalau Pasti main. gini kan? Pasti di lantai ya. Iya. Kemudian juga kamar tidur, halaman depan rumah, garasi, dan juga kamar mandi. Itu harus diperhatikan. Oke. Kemudian lokasi yang kedua adalah tentunya yang berhubungan dengan pengolahan makanan, yaitu di dapur. Ya, lantai dapur, sampai ke kompor, tempat pengolahan makanan, dan juga tentunya peralatan dari memasaknya itu juga harus diperhatikan. Kemudian yang terakhir ini yang paling mungkin ya banyak orang yang kurang memperhatikan, yaitu tempat-tempat yang kita nggak menyadari bahwa itu sebenarnya kotor, tapi sering sekali kita sentuh. Kayak misalnya nih gagang pintu. Nah itu kan semua orang pasti nyentuh tuh di rumah. Terus juga lubang kuncinya, sampai ke remote. Nih ini anak-anak oper-oper remote. Iya ya. Terus nih
gagang tangga mau naik ke atas, Pasti dipegang. pasti dipegang. Tempat pertukaran kuman. Betul, jadi tuh tanpa kita sadari, kuman justru paling banyak lokasinya di tempat-tempat tersebut. Kelihatannya bersih, Hmm, tapi sebenarnya ternyata di situ adalah tempat perkumpulan kuman. betul. Aduh, nggak kebayang deh kalau nggak dibersihin kayak apa coba. Makanya kita harus menjaga kebersihannya, menjaga kehigienisannya dengan membersihkannya dengan rutin. Tapi bersihinnya jangan cuma pakai air aja ya. Oke. Jadi tetap harus menggunakan cairan disinfektan. Wah, kalau yang itu sih aku tahu dok, karena aku memang concern banget sama kebersihan dan kehigienisan rumah. Udah lama nih, aku beralih ke Wipol, cairan disinfektan 5-in-1 yang memiliki 5 keunggulan. Ya ini efektif membunuh kuman, hasil yang bersih kesat, higienis, menghilangkan bau tak sedap, dan memberikan kesegaran cemara. Yang hebatnya, Wipol juga bisa digunakan untuk banyak hal loh pemirsa. Bisa untuk bunuh kuman di lantai, kamar mandi, dapur, dan permukaan-permukaan lainnya. Selain itu, ada juga nih varian serai dan lavender yang tidak hanya membunuh kuman, tapi juga bisa usir serangga seperti kecoa, semut, lalat, dan nyamuk. Untuk bersihkan lantai, tinggal campur 1-2 tutup botol aja dengan 1 liter air. Atau bisa juga diaplikasikan langsung ke permukaan yang akan dibersihkan. Oh iya pemirsa, biasanya aku nggak hanya menggunakan disinfektan ini untuk mengepel lantai aja. Biasanya aku juga selalu menggunakan untuk membersihkan halaman rumah, teras, garasi, tempat sampah, toilet, dan permukaan-permukaan lainnya. Praktis banget kan pemirsa? Jadi ingat ya pemirsa, untuk kebersihan dan kehigienisan rumah Anda, gunakan Wipol 5-in-1, efektif bunuh kuman. Wah, seru banget sih tipsnya. Duh, memang ya kita tetap harus menjaga kebersihan lingkungan kita, nggak cuma diri kita sendiri aja. Ngomong-ngomong aku siap-siap ya. Oke, sholat kita. Oke. Sebentar ya, titip liatin anak-anak. Aku jagain. Hai, nanti ikut main ya sama kalian ya. Itu apa sih? Don't think about it, just move